Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Perkenalkan, nama saya Esi Wulandari, NIM 120161006, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana pemasaran merupakan unsur utama sehingga perlu dikaji secara mendalam, terstruktur, dan kreatif agar dapat memandu kegiatan pemasaran dengan baik. Perencanaan pemasaran Islam merupakan perumusan usaha yang dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Pemasaran merupakan aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Secara konsep dan praktik, dalam strategi pemasaran konvensional yang banyak dikenal selama ini, strategi pemasaran saat ini menekankan bahwa strategi pemasaran sebagai ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, dan mengomunikasikan values kepada para konsumen, serta menjaga hubungan para stakeholder. Dalam menjalankan sebuah usaha secara Islami harus memiliki etika yang berlandaskan pada norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Surah yang menjelaskan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan yaitu surah Al-Hajj ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendak setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan surat tersebut yaitu, untuk itu hendaknya manusia membuat sesuatu perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam berbisnis, perusahaan memiliki strategi pemasaran bisnis yang bukan semata-mata mementingkan keuntungan, namun juga harus mementingkan kekuatan produk sehingga dapat berpotensi menghasilkan penghasilan dalam jangka waktu yang panjang. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan, yaitu 1. Penetapan visi dan misi perusahaan. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan sebagai usaha dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang kedua, perencanaan strategi pemasaran. Akhir-akhir ini telah terjadi perusahaan besar pada strategi pemasaran dalam dunia bisnis. Hal ini dipicu oleh perbuatan pola hidup, pola konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi, dan tingkat persaingan. Kini kegiatan pemasaran seperti promosi sudah semakin marak dilakukan oleh media sosial, terutama semakin dekatnya dunia maya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran dijelaskan sebagai berikut.
perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Duta merek atau brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. Community tools yang semakin efektif, terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Yang ketiga, strategi pemasaran dalam Islam. Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Bahkan Rasulullah SAW adalah seseorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Yang keempat, menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membantu dalam membuat dan menjual barang atau jasa sesuai dengan kondisi perusahaan, selera konsumen yang dituju. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran dalam Islam. Yang A. Perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Dahulu penggunaan televisi dan koran sebagai media pemasaran kerap kali digunakan karena kebiasaan masyarakat yang masih banyak menonton televisi dan membaca koran. Akan tetapi, seiring waktu dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin dinamis, membuat penggunaan internet dengan dukungan gadget semakin mumpun. Kini banyak orang menggunakan internet sebagai tempat untuk mendapatkan informasi. B. Duta merek atau brand ambassador. Dari kalangan artis, mulai tergantikan dahulu menjadikan seorang artis cantik atau tampan sebagai brand ambassador. Sebuah produk mampu menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk. Meskipun masih dilakukan, namun kini mulai ada penggeseran figur brand ambassador. Yang C. Community tools yang semakin efektif. Televisi sebagai media hiburan memang tidak sepenuhnya ditinggalkan. Namun kini popularitasnya masih kalah dibandingkan dengan media online. Media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat untuk menjalin komunikasi. Jika banyak orang membicarakan tentang suatu produk, hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi orang lain, sehingga mereka mencari tahu dan ikut berkomentar. Yang D. Terjadinya komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Dalam dunia pemasaran atau marketing, perlu adanya keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Seorang pemasar atau marketing tidak lagi harus bicara lebih banyak dibandingkan dengan konsumen. Kini seorang pemasar harus dapat mengimbangi antara berbicara dan mendengarkan keinginan konsumen. Strategi pemasaran dalam Islam terdapat dalam surah Al-Quran yang bahas tentang strategi pemasaran dalam Islam. Surah tersebut yaitu Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Bahkan Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Sejak muda, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat jujur. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4:29. Kandungan surah tersebut adalah larangan untuk saling memakan harta sesama dengan cara batil atau tidak benar. Kita diperbolehkan untuk berdagang atas dasar suka sama suka dan larangan untuk membunuh diri kita sendiri atau bunuh diri. Pemasaran merupakan aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Secara konsep dan praktik, dalam strategi pemasaran Islam, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan strategi pemasaran konvensional yang banyak dikenal selama ini. Strategi pemasaran yang ada saat ini menekankan bahwa strategi pemasaran sebagai ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, menyampaikan dan mengomunikasikan values pada para konsumen, serta menjaga hubungan para stakeholder. Ada beberapa strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama yaitu menembus pasar. Meningkatkan penjualan dan penawaran
barang dan jasa kepada sasaran pembeli, baik yang pernah menggunakan maupun yang belum pernah menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, mengembangkan pasar. Yang ketiga, mengembangkan produk, yaitu strategi ini mencakup perubahan barang atau jasa yang tetap menggunakan cara produksi yang sama dengan produksi yang tetap menggunakan cara produksi yang sama atau dengan cara produksi yang lama. 4. Lakukan diversifikasi. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru. Strategi ini efektif untuk memanfaatkan relung atau kelompok yang selama ini terabaikan kurang diperhatikan. Yang kelima, menerapkan biaya murah. Strategi ini didasarkan pada biaya input yang rendah sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang murah. Akan tetapi, hal ini bukan berarti menurunkan kualitas dari barang atau jasa tersebut. Yang keenam, memfokuskan pada pasar. Yang ketujuh, lakukan diferensiasi, difokuskan pada penitipan barang atau jasa baru berbeda dengan yang lain. Selanjutnya yaitu mempunyai usaha atau strategi apa yang digunakan untuk memperoleh pasar yang lebih besar. Menurut saya, seharusnya menambahkan produk serta layanan baru, menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah, melebarkan pasar ke daerah baru, selalu mentargetkan pasar ke daerah baru, masuk pada sistem penjualan baru, dan mengambil ahli bisnis lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi pemasaran. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah strategi pemasaran terencana. Akan tetapi, banyak pemilik bisnis yang hanya mengandalkan institusi dalam membuat sebuah keputusan bisnis. Meskipun pengetahuan informal sebagai penting dalam proses pengambilan keputusan, namun hal tersebut tidak menjalin semua fakta yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang baik dan ditemukan. Strategi pemasaran akan membantu dalam menentukan tujuan bisnis dan mengembangkan pemasaran terdiri atas berbagai elemen. Dalam hal ini terdapat 6 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Yang kedua, penentuan posisi pasar atau marketing positioning. Yang ketiga yaitu strategi memasuki pasar atau market entry target. Yang keempat yaitu strategi marketing atau mix. Yang kelima, strategi penentuan waktu atau timing strategi. Yang terakhir yaitu pengkajian peluang pertumbuhan. Cara menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan yang non-muslim. Pemasaran Islam bukan hanya ditunjukkan kepada umat Islam, namun juga dapat ditunjukkan kepada berbagai umat bersama yang komprehensif dalam kehidupan mengandung unsur rahmatan lil alamin, yaitu mampu membawa keberkahan bagi seluruh alam, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, derajat, dan jenis kelamin. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikum maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma'uhila liqairillahi bihi wal mutahikatu wal mawkuzatu wal mutaridiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u ila ma zaqaitum wa ma zubiha alan nusubi wa antastasim bil azlam zalikum fis al yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum fala
syawhum wasya'un al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumun islama dina famin tura fin fasamatin kaira mutajjanafin imin fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai darah, daging babi dan hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembeli. Dan diharamkan pula yang disembeli untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk menggalakkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kandungan surat tersebut yaitu, melalui ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melarang umat muslim untuk makan makanan haram, di antaranya seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembeli atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-An'am ayat 143 dan menjelaskan kandungan dari surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minat dhanis naini wa minal madzis nai'in kul azqaraini harama amil unsayaini amasi tamalat alaihi arhamul usyai'in nabi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin, yang artinya ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah apa yang diharamkan Allah, 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya. Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar. Kandungan surat tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa dalam meyakinkan seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta. Jadi dalam menjelaskan manfaat produk, peran data jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan penjelasan. Dalam suatu produk tersebut bermanfaat, ketika suatu produk dapat bermanfaat jika para konsumen mencari barang tersebut dan sesuai dengan kebutuhan, dan jika proses produksi yang dilakukan secara benar dan baik. Yang dimaksud dengan karakteristik produk yaitu karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaing yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut yaitu tingkatan produk, klasifikasi produk, bauran dan sistem produk, dan terakhir yaitu desain produk. Menurut Colton dan Keller, terdapat 5 tingkat produk. Jelaskan dari kelima tingkat produk tersebut. Yang pertama, tingkat dasar manfaat inti atau core benefit, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk basic atau dasar. Jadi manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan harus diubah menjadi produk dan layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Yang ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan
dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Tingkatan keempat, pemasar harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Tingkat kelima, produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Cara saya membuka usaha dan jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkatan tersebut. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat mengantarkan manusia pada ketakwaan. Oleh karena itu, setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau taharah, dan penyajian yang islami. Selain itu, Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran tersebut. Pernyataan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 83, 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzi idza qalu 'alan nasi yastafun wa idza qaluhum aw waghanuhum yusirun, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Kandungan dari surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yaitu menyatakan bahwa hukum menjual produk cacat dan menyembunyikan adalah haram. Artinya, produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah dijanjikan antara penjual dan pembeli. Persyaratan mutlak pada sebuah produk dalam Islam adalah harus memenuhi kriteria halal. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu al-lisanukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun wala taftahu 'alallahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziban fala yuflihun. Kandungan dari surat tersebut yaitu menyatakan bahwa jangankan kita mengatakan sesuatu secara dusta, yakni janganlah kita mengharamkan atau menghalalkan sesuatu dengan dasar pendapatan yang kita ucapkan tanpa adanya dalil, yakni dengan mengatakan ini halal dan ini haram, sehingga hal ini menjadi kedustaan kita terhadap Allah dengan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dan menyadarkan perkataan tersebut kepada Allah, padahal itu bukan dari Allah. Sesungguhnya orang-orang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Mu'minin ayat 31, menjelaskan arti dan kandungan dari surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa as-sa'na min ba'dihim qarnan ahar, yang artinya kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain atau kaum Ad. Kandungan dari surah tersebut menyatakan bahwa perintah Allah kepada para rasul untuk makan makanan yang halal dan baik, dan perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan mengamalkan amal soleh yang akan memperbaiki hati
tubuh dan dunia, serta di akhirat. Setiap amalan yang mereka buat dan usaha yang mereka tumpuh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan Dia akan memberikan balasan kepada mereka atas dasar amalan tersebut dengan balasan yang paling sempurna dan baik. Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa kelompok yang dapat diklasifikasikan menjadi sebuah produk, yaitu 1. Berdasarkan wujud. Produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa barang. Produk berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. Jasa, aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya salon kecantikan. Yang kedua, berdasarkan daya tahan. Produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. Produk tidak tahan lama, barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan. Produk tahan lama, barang yaitu berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari es, mesin, dan pakaian. Yang ketiga, berdasarkan penggunaan produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen adalah barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Barang konsumen dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Barang kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun dan surat kabar. 2. Barang belanjaan, contohnya pakaian, kursi tamu, dan alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, barang khusus, yaitu contohnya misalnya mobil dan kamera. Yang terakhir yaitu barang yang tidak dicari, contohnya batu nisan dan tanam kuburan. Barang industri, barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Barang industri dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. 1. Bahan dan suku cadang, yaitu barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi. Yang kedua, barang modal, yaitu barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir. Yang ketiga, yaitu barang perbekalan dan pelayanan, yaitu barang yang tidak masuk ke barang jadi dan barang alenir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk, lebar bauran produk, kedalaman bauran produk, keluasaan barang produksi, dan konsentrasi bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Lebar bauran produk adalah mengacu pada beberapa banyak lini produk yang berbeda dimiliki perusahaan tersebut. Kedalaman bauran produk adalah mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Keluasan bauran produk mengacu pada beberapa banyak jenis yang ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam lini tersebut. Baiklah, selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan diferensi produk? Kenapa perusahaan perlu melakukan diferensi produk? Bagaimana Islam memandang diferensiasi produk yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah dilarang atau dibolehkan? Sebutkan surah dalam Al-Quran yang mendukung jawaban Anda. Diferensiasi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Dalam menjual sebuah produk diperlukan nilai diferensiasi agar berbeda dari produk serupa atau kompetitor bisnis. Dengan adanya perbedaan tersebut, Anda bisa memiliki produk yang lebih unik dan menarik, sehingga strategi pemasaran bisa berjalan lebih lancar dalam pasar.
Salah satu caranya adalah menggunakan strategi diferensiasi produk dengan menciptakan produk yang berbeda atau unik. Strategi diferensiasi produk harus diimplementasikan secara efektif agar dapat mengantisipasi ancaman pesaing dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan hidup, mengembangkan usaha, memperoleh laba, serta memperkuat posisi dalam keunggulan kompetitif yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, apa yang saya ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi dalam Islam. Pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi pengemasan. Kita mendefinisikan pengemasan atau packaging sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah pembeli untuk membeli atau tidak. Pelabelan penjual harus memberikan label produknya. Label tersebut mungkin adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label tersebut mungkin hanya mencantumkan nama merek atau banyak informasi. Jaminan dan garansi semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang. Jaminan apakah itu diekspresiasikan atau diimplikasikan dapat dituntut secara hukum. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan power marketing dan bagaimana sebagai pengusaha menjalankan power marketing. Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Pasar persaingan tidak sempurna seperti oligopoli dan monopoli. Sebaliknya, di pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kekuatan harga dan hanya bertindak sebagai price taker. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.